Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitra Ramadhani dengan NIM G70120049. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang biotransformasi, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari obat phenytoin. Pertama, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa itu phenytoin. Nah, phenytoin merupakan salah satu obat anti kejang atau antikonvulsivan indikasi yaitu epilepsi, kejang parsial, dan epilepsi tonik-klonik. Adapun pemberian dari phenytoin yaitu serbuk halus, tidak berbau, dan melebur pada suhu 295 derajat Celcius dengan kelarutan yaitu praktis tidak larut dalam air, larut dalam etanol panas, bukan larut dalam etanol dingin, kloroform, dan juga eter. Phenytoin sendiri memiliki rumus struktur sebagai berikut dengan rumus molekul yaitu C15H12N2O2 dan berat molekul yaitu 252,27 gram per mol. Phenytoin memiliki nilai pKa yaitu 8,3. Phenytoin sendiri merupakan basa lemah yang derajat ionisasinya ditentukan oleh nilai pKa dan suasana pH. Faktor pKa, kelarutan, pH media, dan konsentrasi phenytoin inilah yang mempengaruhi absorpsi dari obat tersebut. Selanjutnya kita masuk pada fase farmakokinetik. Fase farmakokinetik terdiri dari 4 tahap. Yang pertama absorpsi, kemudian distribusi, lalu metabolisme, dan yang terakhir adalah ekskresi. Pertama, absorpsi. Pada saat pemberian oral, phenytoin akan mengalami proses degradasi, di mana proses ini akan memecah obat menjadi partikel-partikel yang lebih kecil sehingga lebih mudah diabsorpsi. Nah, pada proses ini, faktor pKa, nilai pH, kelarutan, dan juga konsentrasi dari phenytoin sangat mempengaruhi absorpsi dari obat tersebut. Oleh karena itu, absorpsi phenytoin di lambung sangat sedikit karena lambung yang bersifat asam. Absorpsi maksimum dari phenytoin terjadi di usus halus karena usus halus memiliki pH yaitu 7-7,5 sehingga phenytoin lebih mudah larut dengan meningkatnya ionisasi. Selain itu, adanya garam empedu juga dapat meningkatkan kelarutan dari phenytoin serta luas permukaan absorpsi di usus halus. Selanjutnya, distribusi. Phenytoin akan didistribusikan secara cepat dan meluas ke seluruh jaringan tubuh. Pada proses ini, phenytoin akan terikat dengan protein, khususnya albumin plasma sebanyak 95%. Sedangkan efek farmakologi hanya tergantung dari bentuk bebasnya. Dengan meningkatnya fraksi phenytoin bebas akan meningkatkan efek antikonvulsivannya, karena efek terapi tergantung pada konsentrasi obat tak terikat atau fraksi bebas. Selanjutnya, proses metabolisme dari phenytoin. Metabolisme dari phenytoin sendiri terjadi di hati dengan melewati fase 1 dan juga fase 2. Pada fase 1, phenytoin akan mengalami hidroksilasi, di mana pada proses ini phenytoin akan mendapat tambahan gugus OH dengan bantuan sitokrom P450 sehingga senyawa phenytoin berubah menjadi P-hidroksiphenytoin. Pada proses ini, phenytoin akan kehilangan efek antikonvulsivannya karena terjadi proses inaktivasi pada perubahan fase 1. Selanjutnya, pada fase 2, P-hidroksiphenytoin akan mengalami proses konjugasi menjadi konjugat O-glukuronida, di mana pada proses konjugasi ini akan dibantu oleh asam glukuronat yang mengubah gugus OH pada fase 1 menjadi konjugat O-glukuronida, sehingga senyawa tersebut menjadi lebih polar dan lebih mudah larut dalam air. Kemudian yang terakhir yaitu proses ekskresi. Setelah melewati proses absorpsi, distribusi, dan metabolisme, sebagian besar dari phenytoin akan diekskresikan melalui urin dalam bentuk tidak aktif. Selanjutnya, farmakodinamik dari phenytoin, yaitu cara kerja dari phenytoin. Dalam keadaan kejang, terjadinya potensial aksi atau timbulnya kejang diakibatkan oleh terbukanya kanal natrium yang dipicu oleh terbukanya kanal kalsium. Nah, obat phenytoin memiliki mekanisme kerja yaitu menghambat terbukanya kembali kanal natrium sehingga tidak terjadi potensial aksi dan menurunkan serangan. Phenytoin sendiri memiliki efek yang stabilitas pada membran yang ekscitabel atau mudah terpacu maupun pada membran yang tidak ekscitabel. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.